Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime. Saatnya Anda menyimak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser. Ya pemirsa, laga lanjutan penyisihan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C akan bergulir minggu ketiga Maret ini. Pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar sementara pemain timnas Indonesia. Siapa saja daftar profesional pemain pilihan Coach Patrick Kluivert yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih timnas Garuda? Kita akan ulas sama-sama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, analis sepak bola Roni Pangemanan, dan juga melalui sambungan Zoom ada pemimpin redaksi bola.com Erwin Fitriansyah. Apa kabar Bung Ropan? Baik, Don. Terima kasih. Biasanya bawa acara nih. Iya, Don. Sekarang gantian ya. Gantian gua wawancara ya. Oke. Tapi sehat terus ya. Oke, thank you. Ada Bung Erwin di Zoom. Apa kabar Bung Erwin? Baik, alhamdulillah Mas Doni. Selamat malam. Bang Ropan juga. Selamat malam, Win. Siap. Terima kasih Bapak-Bapak. Sebelum diskusi, kita simak dulu sama-sama tayangan yang berikut ini pemirsa. Timnas era Patrick Kluivert untuk kali perdana merilis skuad menjelang FIFA Matchday bulan Maret ini. Kluivert memanggil 27 pemain jelang menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad era Patrick Kluivert ini kebanyakan masih diisi nama-nama langganan di timnas Garuda. Untuk posisi kiper, Martin Pas masih jadi pilihan utama dengan di backup Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Sementara di pos bertahan, Kluivert memanggil cukup banyak nama. Kapten Jay Itzes akan ditemani sejumlah pemain yang sudah sering bermain untuk timnas. Kevin Dix, Mesh Hilgers, serta pemain senior Jordi Amat juga kembali mengisi skuad merah putih. Pada posisi pemain tengah, Egy Maulana, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Tom Hai akan berebut starting 11. Di barisan penyerang, Kluivert memanggil 6 pemain. Ole Romani, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun, dan Septian Satria Bagaskara. Dari 27 pemain yang mengisi daftar tersebut, terdapat 2 debutan di timnas Garuda. Keduanya berposisi sebagai striker, yaitu penyerang naturalisasi yang bermain di Oxford United, Ole Romani, dan Septian Bagaskara yang sedang tampil bagus bersama Dewa United. Daftar skuad ini masih akan bertambah sebab 3 pemain, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi sedang menjalani tahap final naturalisasi. Tiganya rencananya akan langsung didaftarkan untuk laga melawan Australia. Kehadiran ketiga pemain tersebut pun nantinya dipastikan akan makin memanaskan persaingan di tiap lini timnas Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Langsung kita diskusikan, Bung Ropan, sebelum bicara daftar nama-nama pemain, kalau bicara soal analisa Anda tentang kesiapan Kluivert ini laga pertamanya menyusun pasukannya, Anda lihat seperti apa? Dia kan belum bertemu langsung, belum memulai latihan secara bersama. Itu akan dimulai nanti di Sydney ketika semua berkumpul. Karena pemain-pemain dari Eropa yang semua ini kan akan langsung. Berbeda dengan di Liga 1 yang mungkin sama-sama terbang. Terlambat nggak sih? Ya, ini sebuah pertaruhan ya, harus dilakukan, mau tidak mau harus dijalani dengan baik. Buat Kluivert? Ya, buat Kluivert tentunya, dan tim kepelatihan. Tetapi ada sebuah keyakinan karena dia bisa berkomunikasi dengan baik, saya pikir, dengan pemain-pemain terutama karena yang nggak ada kendala Eropa. bahasa ya? Tidak ada kendala, dan dia tahu persis apa yang diinginkan oleh pemain-pemain dia bermain dengan sepak bola menyerang. Karena kan mereka ini terbiasa sebenarnya bermain dengan attacking football, itu yang diinginkan oleh seorang Patrick Kluivert. Dia tidak banyak bermain untuk lebih dalam bertahan atau yang bisa dalam tanda kutip parkir bus lah, Don. Ya kan? Ya, kalau berbeda dengan STY sebelumnya kan bermain dengan 3-4-3 tapi lebih banyak counter. Nah, dia lebih suka sejak dia datang itu, saya ingin bahwa pemain-pemain kita ini bisa banyak bermain dengan bola, memegang bola. Artinya ball possession kita harus jalan. Nah, itu yang kita akan tunggu. Iya, kita attacking football yang dimainkan, bermain lebih terbuka. Namun kan sekarang kita tandang. Saya pikir dia juga harus bisa melihat bahwa tidak akan selalu bermain dengan sepak bola terbuka ini akan menguntungkan ketika bermain dengan Australia. Kan Anda bilang nggak ada kendala bahasa. Oh iya. Tapi chemistry kan tetap harus dibangun, Bung. Betul. Ya itu memang
perlu waktu buat dia, tetapi kan dia harus bisa menghadapi ini. Waktunya sudah di depan mata. Iya, Dia harus melakukan yang terbaik. Dalam waktu singkat Anda Dalam waktu yakin? singkat. Ya saya pikir saya masih yakin ya karena itu karakter pemain-pemain ini kan dia tahu semua. Iya. Apalagi dia dibantu oleh orang-orang hebat yang berada di belakang dia. Dong. Betul. Ya Dani Lansat, Iya. Alex Pastur yang ahli strategi itu yang menguntungkan. Mungkin kalau Kluivert sendiri dia akan bingung dengan asisten misalnya dari kita dari Indonesia. Iya. Tapi karena dibantu dengan orang-orang yang kuat. Iya. Semua mantan pemain tim nasional, ada Gerald van den Berg yang masuk terakhir. Sekarang lagi datang penasihat teknik. Jordi Cruijff yang sudah tiba. Iya. Jadi saya pikir ini betul-betul serius untuk bisa menghadapi pertandingan Tidak ini. ada kondisi yang kemudian membuat dia harus grogi begitu Nah, ya. itu Dengan dia. tim kepelatihan yang Betul. solid menurut Anda dia pasti siap begitu. Harus. Harus siap dengan apapun. Ya, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Tetapi saya bilang, karena didukung oleh orang-orang yang bagus, yang membackup dia, makanya dia ada PD. Iya. Percaya diri Dia itu ada. confident, ya. Confident, harus confident. Dia menatap laga ini. Apalagi, ini kan sesuai dengan dia bilang ketika datang pertama, tidak boleh kehilangan angka. Artinya 1 poin di Sydney, 3 poin di Jakarta ketika menjamu Bahrain. Nah, itu yang kita akan tunggu. Kalau kita bisa menang, itu luar biasa. Bonus yang luar biasa. Iya, buat kita. ini berat karena kita tandang ya. Kita tandang. Karena Australia juga kan ingin menang. Betul. Ya, karena bagi Australia kesempatan menang melawan Indonesia sebelum mereka ke Cina dan mereka bisa menang melawan Cina, aman buat mereka. Iya. Kalau mereka kehilangan angka lawan Indonesia itu yang tidak aman buat Australia. Dan Australia bukan kaleng-kaleng. Oh iya, bermain di kandang mereka. Iya. Pemain-pemain kualitasnya oke. Betul. Gitu. Kita ke Bung Erwin. Bung Erwin, analisa Anda persiapan untuk laga di Australia ini gimana? Oke, kalau saya melihatnya memang Coach Patrick Kluivert ini menghadapi salah satu tantangan yang paling berat adalah faktor mepetnya waktu Iya. berkumpul pemain-pemain baik yang dari Liga 1 ataupun yang bermain di luar negeri ya. Kalau dari jadwal yang saya dapat itu pemain-pemain Liga 1 sama yang dari Jakarta itu berangkatnya hari Sabtu malam tanggal 16. Iya. Lalu pemain diaspora tanggal 17 hari Senin sebagian tiba di Sydney. Tanggal 18 sebagian lagi akan tiba juga di Sydney. Jadi kalau misalnya di total full tim mereka hanya punya waktu hanya 2 hari sebelum tanggal 20 hari pertandingan kan. Jadi waktu yang sangat mepet ya, persiapan yang sangat mepet dengan pemain-pemain yang juga baru berkumpul dengan pelatih dan asisten pelatih yang baru. Itu merupakan salah satu tantangan paling besar yang dihadapi oleh tim Indonesia ya. Pelatih oke, asisten oke, tapi sekali lagi bahwa faktor adaptasi, kecepatan pemain-pemain untuk menerima, menyerap adaptasi strategi yang diterapkan nanti itu yang akan menjadi salah satu faktor kunci yang penting. Iya, kelebihannya adalah tidak ada kendala bahasa ya Bung Erwin ya. Harusnya seperti itu ya. Kita terbantu kalau misalnya bercermin dari pelatih yang lama, tentu tidak ada kendala bahasa karena Coach Patrick Kluivert sangat fasih berbahasa Inggris ya. Dengan pemain-pemain yang Belanda juga mereka pasti akan berkomunikasi dengan lancar bahasa Belanda. Dan pemain-pemain Indonesia yang ada di timnas yang dipanggil sekarang, ambil contoh Egy, ya itu pemain-pemain yang juga lancar berbahasa Inggris. Iya. Jadi harusnya memang kendala bahasa tidak menjadi masalah yang besar gitu. Ya, Bung Erwin, ini kan meski baru akan bertemu secara fisik ya, paling lambat tanggal 18 Maret ya, atau 2 hari sebelum laga. Tapi kan pasti antara Coach Patrick dengan pemain-pemain ini kan sudah ada komunikasi ya, baik melalui media komunikasi ataupun mereka sudah saling ngerti lah maunya coach ini seperti apa. Menurut Anda itu membuat dia semakin percaya diri untuk laga di Australia nanti? Yang pertama begini, memang dalam sepak bola modern sekarang dengan jadwal yang seperti sekarang, tidak dimungkinkan pelatih tim nasional itu berkumpul dengan pemain-pemainnya dalam jangka waktu yang lama untuk persiapan dalam FIFA Matchday. Jadi ini memang kondisi yang harus dihadapi oleh tim Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert dan jajarannya mulai lawan Australia dan seterusnya gitu. Kalau misalnya masih bertanding di fase kualifikasi ini gitu. Jadi memang ini yang harus dihadapi. Saya rasa Coach Patrick dan asistennya juga pasti sudah mengantisipasi ya bagaimana mengenali pemain-pemainnya, pemain-pemain yang dipilih, baik secara individu, pasti juga ada bekal rekaman dengan tim yang sudah lalu, karena pemain-pemainnya ini kan bisa dibilang hampir 90% ini pemain-pemain yang juga ada di asuhan Coach Sintayong yang sebelumnya menangani tim nasional Indonesia. Jadi faktor resiko pemain-pemain yang asing satu sama lain itu
bisa diperkecil karena mereka ini yang juga bermain sejak dari babak kualifikasi pertama, kedua dan terus bertambah kan ya. Artinya ini kerangka timnya sekitar 90% ya pemain-pemainnya masih yang sama gitu. Yeah. Kecuali kalau misalnya ada Oli Romeni ya, ada 3 orang pemain diaspora yang misalnya nanti akan baru dan bisa dimainkan, bisa didaftarkan, itu ada tambahan lagi. Tapi sebagian besar mereka adalah pemain lama. Iya, itu 3 nama itu kabarnya jam 7 malam ini baru diambil sumpahnya di Roma ya. Nah, saya balik ke Bung Ropan. Bung Ropan berangkat ke Australia kapan? Hah? Belum. Nonton di sana nggak? Belum tahu. Kalau nonton saya mau titip. Titip ya. Ya, Titip semoga. salam. Bung, ini kan tadi juga Bung Erwin sudah nyebut ini. Ini line up ala Coach Patrick, tapi aroma STY ini, rasa STY ini. Bagaimana nih? Begini, Patrick tahu apa yang dia harus lakukan, tidak boleh merombak secara signifikan tim ini. Oke. Di waktu yang singkat dan pertaruhan buat dia, akan fatal buat dia kalau banyak mengambil pemain-pemain baru. Makanya tidak mengherankan ketika hanya ada Septian Bagaskara di sana, saya bilang ini wajar. Bahkan saya berpikir mungkin tidak ada sama sekali. Tapi akhirnya ada satu yang masuk kan. Iya. Terlepas kita punya Ole juga ya, karena masih baru. Tetapi untuk dia ambil dari Liga 1 yang banyak, itu tidak akan mungkin bunuh diri untuk masuk. Makanya dia bertahan dengan apa yang ada. Karena kan kemistrinya itu sudah dapat di antara mereka. Ketika masih zaman STY. Iya, iya. Jadi itu yang dia pakai. Karena dengan posisi dia yang mepet waktunya, itu harus dia ambil. Karena mereka kan sudah sering bermain secara bersama. Dia tidak terlalu lagi banyak itu untuk membuat strategi, kecuali akan ada perubahan pola. Don. Nah, tapi pola siapa yang akan dipakai ini? Saya kira dia akan pakai dengan pola dia dong. Dia tidak akan mungkin bermain dengan 3-4-3. Karena dia sudah bilang kan, bahwa dia dengan 4-3-3. Ya, bisa saja itu dimodifikasi, misalnya di 4-2-3-1, meninggalkan Ole sendiri depan. Itu kan hanya di lapangan yang akan terjadi. Tapi dia selalu pakai dengan 4-3-3. Atau mungkin bisa aja berubah kalau dia bermain dengan 3-5-2, itu bisa saja. Tapi dia akan bermain dengan sepak bola, kalau attacking football dengan gaya Belanda pasti akan ada 4 back flat. Itu yang selalu ada di sepak bola Belanda, dan dia bermain sebagai pemain dulu, bermain dengan cara demikian. Dia dan para pemain sudah paham soal itu, dan sudah para pemain paham. Belanda yang saat ini yang jadi warga negara kita ini, semua paham dengan cara bermain 4-3-3. Karena mereka lebih ofensif, lebih bagus artinya bermain. chemistry sesama pemain plus dengan coach itu lebih masuk ya, Lebih masuk. lebih terbangun ya. Lebih terbangun. Makanya dia coba mengembalikan itu dengan 4-3-3. Iya, bisa nggak dibilang bahwa ini adalah sebenarnya formasi transisi sambil kemudian dia akan meramu lebih jauh lagi, bisa jadi ada perubahan formasi di masa yang akan datang begitu? Ya bisa saja, tetapi kan dia harus bisa tahu dengan kondisi saat ini butuh poin. Artinya kalau di Australia itu tidak boleh kalah. Nah, kalau dia bermain dengan pola apa? 4-3-3 bisa berubah dengan 4-2-3-1. Artinya ini lebih bagus bagi saya, menurut saya. Dengan ada 2 yang berdiri di depan 4 back flank, ini akan jauh lebih bagus. Entah itu Pelupesi yang akan masuk atau Ivar yang akan ada di sana. Tapi apapun itu kan dia sebenarnya lebih tahu. Tapi yang penting bagi dia tidak boleh kehilangan poin. 1 poin itu sudah bagus buat dia. Soal pola kita serahkan ke dia apa yang. Tapi dia tidak akan banyak bertahan total gitu loh menghadapi. Dia akan coba untuk keluar. Karena bagi kita mencetak gol lebih dulu itu adalah kuncinya. Iya, harus di awal kita sudah bisa cetak gol dulu. Untuk menggoyahkan lawan. Apalagi Australia itu bermain melawan kita sangat diuntungkan walaupun kita tandang. Ada banyak pemain mereka yang tidak fit, tidak bugar. Ada cedera, kemarin dari 11 turun jadi tinggal 7 sekarang. Dan ada kapten mereka yang sangat kuat ketika bermain di Jakarta kemarin di GBK, Harry Sauter, juga cedera panjang, Sirkati juga cedera panjang. Jadi ada keuntungan buat kita, pemain-pemain kita di saat bermain dengan mereka tidak full tim. Tapi tetap, itu tidak boleh menjadi acuan. Australia adalah Australia, tim yang bagus, secara kualitas mereka bagus, banyak pemain mereka bermain di luar juga. Jadi kondisi mereka seperti kita, kondisi itu sama. Pelatih mereka Tony Popovich juga menunggu mereka datang tanggal 16, tanggal 17 karena banyak juga yang bermain di Eropa. Iya, betul. Ya kan Jack Irvine bermain di Sun Bowl, di Jayden O'Neal juga banyak bermain. Sebenarnya sama ya kondisinya ya kita sama Australia. Itu yang terjadi di semua tim di luar. Kalau banyak pemain yang bermain di luar, mereka hanya berkumpul mungkin 3-4 hari. Australia juga akan mengalami hal demikian. Mereka mungkin bisa berkumpul tanggal 16 juga. Bahkan ada yang datang tanggal 17. Ya, tinggal kesiapan kita. Makanya kan tidak mengherankan juga ketika Kluivert membawa banyak pemain belakang, saya pikir oke. Bagus, karena kan di sana kita tidak boleh kalah. Kita aspek harus penonton kuat. Kan banyak pemain orang Indonesia juga yang beli tiket luar biasa, sudah habis, sold out. Saya dengar di sana. Jadi banyak juga dukungan buat tim kita. Oke, ya baik, menarik. Bung Roni dan Bung Erwin, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.